Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Ismail. Di sini saya akan menjawab 5 soal latihan tentang proses inovasi pendidikan. Kita langsung ke pembahasan soal yang pertama. Yang pertama, jelaskan tentang proses keputusan inovasi. Menurut saya, proses keputusan inovasi adalah proses yang dialami oleh seseorang atau kelompok mulai dari adanya inovasi dan terus berlanjut dengan keputusan sikap terhadap inovasi, penetapan keputusan, menerima atau menolaknya inovasi, implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Proses pengambilan keputusan inovasi ini berlangsung tidak sebentar, karena proses yang harus dilalui dan memerlukan waktu yang cukup lama. Di sini ada contohnya penemuan baru, ada teknologi baru, objek baru, cara baru, pengetahuan baru yang akan menghasilkan inovasi. Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan? Faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan menurut saya, yang pertama, visi terhadap pendidikan itu sendiri. Yang kedua, faktor pertambahan penduduk. Yang ketiga, faktor perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Yang ketiga, jelaskan mengapa dalam proses keputusan inovasi tidak dapat berlangsung seketika, tetapi harus membutuhkan jangka waktu yang panjang. Menurut saya, karena proses keputusan inovasi merupakan serangkaian kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu, sehingga individu atau organisasi dapat menilai gagasan yang baru itu sebagai bahan pertimbangan untuk selanjutnya akan menolak atau menerima inovasi dan menerapkannya. Oleh karena itu, proses keputusan inovasi tidak dapat berlangsung seketika, tetapi harus membutuhkan jangka waktu yang cukup panjang. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan ciri pokok keputusan inovasi yang membedakannya dengan tipe keputusan lainnya. Menurut saya, ciri pokok keputusan inovasi yang membedakan dengan tipe keputusan yang lainnya adalah dimulai dengan adanya ketidaktahuan tentang sesuatu atau inovasi. Keputusan inovasi masih terbuka berbagai alternatif, ada berbagai macam kemungkinan yang terjadi walau mengandung bahaya, sehingga informasi sangat penting bagi seseorang sebelum mengambil keputusan inovasi. Yang kelima, Zaltman, Dukon, dan Holbeck tahun 1973 membagi proses inovasi dalam organisasi menjadi 2 tahap, yaitu tahap permulaan, initiation stage, dan tahap implementasi, implementation stage. Jelaskan langkah-langkah pada 2 tahapan, yaitu tahapan permulaan dan tahapan implementasi. Menurut saya, pada tahap permulaan atau initiation stage, langkah pertamanya itu pengetahuan dan kesadaran. Inovasi dipandang suatu ide, kegiatan, atau material yang diamati baru oleh unit adopsi atau penerima inovasi. Maka tahu adanya inovasi menjadi masalah yang pokok. Sebelum inovasi dapat diterima calon, harus sudah menyadari bahwa adanya inovasi, dan dengan demikian ada kesempatan untuk menggunakan inovasi dalam organisasi. Yang kedua, langkah pembentukan sikap terhadap inovasi. Ada 2 hal dari dimensi sikap yang dapat ditunjukkan anggota organisasi terhadap adanya inovasi. Yang pertama, sikap terbuka terhadap inovasi yang ditandai dengan adanya kemauan anggota organisasi untuk mempertimbangkan inovasi. Yang A, mempertanyakan inovasi skeptik. B, merasa bahwa inovasi akan dapat meningkatkan kemampuan organisasi dalam menjalankan fungsinya. Yang kedua, memiliki persepsi tentang potensi inovasi yang ditandai dengan adanya pengamatan yang menunjukkan, yang pertama, bahwa ada kemauan puan bagi organisasi untuk menggunakan inovasi. Yang kedua, organisasi telah pernah mengalami keberhasilan pada masa lalu dengan menggunakan inovasi. Yang ketiga, adanya komitmen atau kemauan untuk bekerja dengan menggunakan inovasi serta siap untuk menghadapi kemungkinan timbulnya masalah dalam penerapan inovasi. Yang C, langkah pengambilan keputusan. Pada langkah-langkah pengambil keputusan, setiap informasi tentang potensi inovasi dievaluasi. Para pengambil keputusan dalam organisasi dapat mengungkapkan pendapatnya, meskipun pada akhirnya pendapat tersebut dapat diterima ataupun tidak untuk diterapkan dalam organisasi tersebut. Pada saat pengambilan keputusan, peran komunikasi sangatlah penting untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya tentang inovasi, sehingga keputusan yang diambil tepat dan tidak terjadi salah pilih yang dapat mengakibatkan kerugian bagi organisasi. Yang kedua, tahap penerapan atau implementasi. Yang pertama adalah langkah awal atau permulaan implementasi. Pada langkah awal implementasi, organisasi mencoba menerapkan sebagian inovasi. Misalnya, menurut Saun,
tahun 2011 halaman 52, Dekan memutuskan bahwa semua dosen harus membuat persiapan mengajar dengan model satuan acara perkuliahan. Maka pada awal penerapannya, setiap dosen diwajibkan membuat untuk satu mata kuliah dulu, sebelum nanti akan berlaku untuk semua mata kuliah. Yang kedua, langkah kelanjutan pembinaan penerapan inovasi. Menurut tahun 2011 halaman 52, jika pada penerapan awal telah berhasil, para anggota telah mengetahui dan memahami inovasi serta memperoleh pengalaman dalam penerapannya, maka tinggal melanjutkan dan menjaga kelangsungannya. Menurut tahap-tahap inovasi ini dapat diterapkan di sekolah dasar. Misalnya pada kurikulum SD, saat ini beberapa sekolah telah menerapkan kurikulum terpadu atau integrated curriculum. Kurikulum ini pada setiap kegiatan belajar dapat mencakup beberapa mata pelajaran yang dipadukan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.